Gelaran kejuaraan dunia Moto3 2026 segera memasuki seri ke-7 yang krusial di benua Eropa. Lintasan legendaris Autodromo Internazionale del Mugello bersiap menjadi ujian panggung berat sekaligus menjadi pembuktian konsistensi bagi pembalap muda berbakat Indonesia, Veda Ega Pratama. Selamat datang lagi di Mohawk Official bersama saya Rino Desprado Mohawk. Veda Ega Pratama dipastikan datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memetik hasil impresif pada seri sebelumnya di Catalunya, Spanyol. Tampil luar biasa pekan lalu di Catalunya membuat ekspektasi publik tanah air kian melambung tinggi melihat potensi Veda Ega Pratama di atas lintasan balap internasional. Sirkuit Mugello memiliki panjang lintasan 5,2 km, dikenal sebagai salah satu trek paling cepat, teknikal, dan menguras fisik dalam kalender MotoGP. Karakteristik sirkuit ini dinilai sangat cocok untuk pembalap yang memiliki gaya balap agresif yang memanfaatkan momentum angin atau slipstream serta kuat dalam menjaga ritme kecepatan di tikungan-tikungan cepat. Bagi Veda Ega Pratama, penampilan di Mugello untuk kali ini akan menjadi parameter penting untuk menguji kematangannya sebagai pendatang baru di kelas ringan. Veda Ega Pratama mulai menunjukkan grafik peningkatan performa yang sangat signifikan dalam beberapa balapan sebelumnya. Pada Moto3 Catalunya 2026, Veda Ega Pratama melakukan penyelamatan gemilang dengan meroket maju mengamankan finish ke-8 setelah hanya start dari posisi ke-21. Raihan impresif tersebut membawa Veda Ega Pratama bertengger kokoh di peringkat kelima klasemen dengan koleksi 58 poin, jumlah yang sama yang dimiliki oleh Marco Morelli. Kondisi ketat ini membuat peluang Veda Ega Pratama untuk menembus 3 besar dunia masih terbuka sangat lebar jika ia mampu meraih hasil maksimal di sirkuit Mugello. Mugello bukanlah tempat balapan biasa, melainkan tempat suci yang syarat akan sejarah. Sirkuit ini sangat identik dengan legenda hidup MotoGP Valentino Rossi yang dijuluki Raja Mugello berkat rekor fantastis berupa dominasi 7 kemenangan beruntun pada periode emas 2002 hingga 2008 bersama pabrikan Honda dan Yamaha. Sejarah besar dan ribuan penonton fanatik Italia dipastikan akan menciptakan atmosfer stadion yang panas dan penuh dengan tekanan sepanjang akhir balapan. Situasi ini menjadi tantangan mental tersendiri bagi Veda Ega Pratama yang saat ini masih menjalani debutnya di kancah dunia. Namun, jika mampu tampil kompetitif di bawah tekanan publik Italia, tingkat mentalitas dan kepercayaan diri Veda Ega Pratama akan melonjak drastis dalam melewati sisa seri berikutnya. Selain persaingan sengit di kelas Moto3, akhir pekan MotoGP 2026 di Italia juga diprediksi menjadi momentum kembalinya beberapa nama besar seperti Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo yang sempat di backup cedera. Marc Marquez diperkirakan akan kembali mengaspal setelah sebelumnya terpaksa absen di Prancis dan Catalunya akibat pemulihan cedera pasca kecelakaan keras. Sedangkan di kelas Moto2, pembalap kebanggaan Indonesia lainnya Mario Aji juga dikabarkan siap melakukan comeback-nya pasca operasi pemulihan cedera tangan. Kehadiran Mario Aji tentu membuka peluang bagi Indonesia untuk menempatkan kembali 2 wakilnya untuk bersaing di ajang kejuaraan dunia pada akhir pekan nanti. Veda Ega Pratama kembali menunjukkan kelasnya. Rider Honda tim Asia tersebut masih menjadi raja rocky Moto3 2026 berkat penampilan impresifnya di Catalunya pada Minggu 17 Mei 2026. Seperti diketahui, Veda Ega Pratama melakukan comeback sensasional hingga finish di posisi ke-8 setelah start dari posisi ke-21. Tambahan 8 poin membuat Veda Ega Pratama masih kokoh di puncak klasemen rocky Moto3 2026 yang mana sampai saat ini belum tersentuh oleh 2 rival terdekatnya, Brian Uriarte dan Hakim Danis. Tak hanya itu, Veda Ega Pratama juga memegang status spesial sebagai satu-satunya rocky yang berhasil meraih podium pada musim ini. Pencapaian tersebut menjadi bukti konsistensi pembalap binaan Astra Honda itu di tengah ketatnya persaingan Moto3 yang sangat kompetitif. Hasil balapan di Catalunya kembali memperlihatkan perkembangan pesat Veda Ega Pratama pada musim ini. Meski belum start dari posisi ideal, kemampuan menjaga ritme
dan melakukan recovery saat balapan menjadi kekuatan utama pembalap Indonesia tersebut. Moto3 dikenal sebagai kelas dengan persaingan yang paling rapat. Selisih sepersekian detik saja bisa membuat posisi berubah drastis. Dalam kondisi yang seperti itu, konsistensi finish di zona poin menjadi faktor penting. VEDA pertama sejauh ini mampu menunjukkan kematangan balapan yang jarang dimiliki Rocky berusia 17 tahun. Ia tidak hanya cepat dalam satu lap, tapi juga tenang dalam mengelola duel dan tekanan sepanjang lomba. Jika mampu mempertahankan tren positif tersebut, peluang VEDA Pratama untuk mengamankan gelar Rookie of the Year Moto3 2026 semakin terbuka lebar. Bahkan bukan tidak mungkin VEDA Pratama mulai masuk perhitungan dalam perebutan podium reguler pada paruh kedua musim ini. VEDA pertama menunjukkan dirinya bahwa ia layak diperhitungkan di Moto3 2026. Di tengah dominasi pembalap Eropa, VEDA pertama justru tampil sebagai penyelamat harga diri Asia yang saat ini sudah menembus 5 besar klasemen sementara dan nomor 1 di Asia. Sedangkan rival Asia lainnya, Hakim Danis, masih belum menjadi ancaman nyata bagi seorang VEDA Pratama. Di saat pembalap Asia lain masih kesulitan bersaing secara konsisten, VEDA pertama justru menjadi satu-satunya rider Asia yang mampu bertahan di 10 besar klasemen dunia. Performa tersebut membuat namanya mulai mendapat perhatian serius dari para pembalap-pembalap Eropa. Finish di posisi ke-8 dicetak beberapa waktu lalu mungkin belum menghadirkan podium, tetapi hasil tersebut menunjukkan kematangan balap yang semakin berkembang. VEDA pertama tampil tenang, agresif saat diperlukan, dan minim melakukan kesalahan. Pencapaian VEDA pertama semakin spesial karena dirinya menjadi pembalap Asia terbaik Moto3 pada musim ini. Pembalap asal Indonesia itu unggul jauh dari rival terdekatnya asal Malaysia, Hakim Danis, yang baru mengumpulkan 27 poin dan masih bertengger di posisi ke-11 klasemen sementara. Sementara itu pembalap Jepang Ryosei Yamanaka baru mengoleksi 7 poin, sedangkan rekan setim VEDA pertama Zen Mitani belum mengoleksi 1 poin pun. Dominasi tersebut membuat VEDA pertama kini menjadi harapan terbesar Asia di ajang Moto3 2026. Dan sekarang VEDA pertama hanya terpaut 15 poin dari posisi 3 besar klasemen sementara, dan peluang untuk menembus papan atas Moto3 masih sangat terbuka lebar. Walaupun saat ini klasemen sementara Moto3 masih dipimpin oleh Maximo Coiles dari CF Moto Aspar, performa VEDA pertama mendapat perhatian tersendiri di pedok Moto3. Kemampuan VEDA pertama untuk melakukan recovery race, menjaga ritme balap, hingga tampil agresif dalam duel demi duel membuatnya dianggap sebagai salah satu Rocky paling berbahaya pada musim ini. Tidak berlebihan jika pembalap-pembalap Eropa kini mulai melihat Indonesia sebagai ancaman baru di Moto3 dengan kemunculan VEDA Pratama. Jika melihat performa VEDA Pratama sepanjang musim, VEDA memiliki modal kuat untuk menjadi penantang serius di Moto3 dalam beberapa seri mendatang. Kelebihan terbesar VEDA Pratama terletak pada mental bertanding dan kemampuannya beradaptasi di berbagai karakter sirkuit. Meski masih sangat muda, ia mampu tampil tenang menghadapi tekanan dari pembalap-pembalap yang lebih berpengalaman. Namun VEDA pertama masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam sesi kualifikasi. Start dari posisi belakang membuatnya harus bekerja ekstra keras saat balapan dan menguras kondisi ban lebih cepat. Jika mampu memperbaiki performa satu lap saat kualifikasi, peluang podium bahkan kemenangan akan semakin terbuka lebar. Di sisi lain, jarak poin dengan Hakim Danis juga menunjukkan bahwa VEDA pertama saat ini belum memiliki rival serius dari Asia. Persaingan utamanya justru datang dari pembalap-pembalap Eropa seperti Maximo Coiles dan Adrian Fernandez. Dengan usia yang baru 17 tahun, VEDA pertama bukan hanya aset besar Indonesia, tetapi juga calon ancaman nyata bagi dominasi Eropa di Moto3 dalam beberapa tahun ke depan. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, seri Nurul Sepatu Mohak. Salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.